karyamu tingkatkan. Marilah amalkan yang Tuhan sabdakan untuk misi pembangunan. Bertemulah dan belajar, baik rumah harapan. Hormat pada sang pengajar, ucap kebajikan. Taat pada orang tua, dan janganlah terlalu timba ilmu yang berguna. Diberikan padamu, marilah taburkan kasih rahmat Tuhan, hasil karyamu tingkatkan. Marilah amalkan yang Tuhan sabdakan untuk misi pembangunan. Kristus sudah ditelan, kasih pada manusia. Dia rela mengorbankan dirinya bagi dunia. Mari kita menyatakan dan masyurkan kasih-Nya. Iman ilmu pelayan, persembahkan padanya. Marilah taburkan kasih rahmat Tuhan, hasil karyamu tingkatkan. Marilah amalkan yang Tuhan sabdakan untuk misi pembangunan. Halo anak-anak semua, kita mulai ya proses pembelajaran kita pada hari ini. Nah, di belakang Pak Adi ini adalah suasana aula yang sangat begitu sepi. Biasanya kalau kita hadir di kebaktian, suasana riuh ya, dengan kehadiran kalian dan teman-teman kalian. Nah, sekarang di tengah-tengah situasi yang sepi ini, Bapak jadi merindukan suasana yang seperti tahun kemarin. Tentunya kamu juga ya, kangen bagi yang kangen. Atau jangan-jangan kalian malah betah dengan proses pembelajaran online di rumah masing-masing. Ketika Bapak lihat di belakang Bapak ini, ada begitu banyak bangku-bangku yang kosong. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita berharap pada Tuhan supaya pandemi ini cepat berlalu dan juga vaksinnya semoga cepat ditemukan. Oke anak-anak, Pak Adi mau mengingatkan sekali lagi, tanpa bosan-bosannya, Pak Adi mengingatkan kepada kalian untuk selalu rajin menjaga kesehatan diri kalian, makan makanan yang bergizi, jangan sampai sakit. Kalau sakit di tengah pandemi ini tentunya akan membuat susah orang tua kalian juga susah. Kita pergi berobat juga was-was ya, takut tertular COVID-19 ini. Oke, anak-anak, sebelum mulai, seperti biasa Bapak akan memimpin kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Siapkan hati kalian, matanya ditutup, tangan dilipat, kita berdoa. Tuhan, kami masih meyakini bahwa Engkau-lah segalanya bagi kami. Engkau yang selalu memberikan kami kecukupan atas apa yang menjadi kebutuhan kami. Kami bersyukur Bapak, Engkau sangat perhatian terhadap apa yang kami butuhkan. Tuhan Yesus, kami juga yakin bahwa Engkau-lah yang akan memampukan kami untuk melakukan proses kegiatan belajar mengajar pada hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang memberi hikmat kepada kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Kita simak ya proses belajar kita hari ini. Jangan di skip videonya, karena nanti ada pertanyaan yang berhubungan dengan video yang akan ditayangkan sebentar lagi ini setelah tadi selesai. Oke, kita simak videonya sekarang. Semangat! Anak-anak, yuk kita mulai pelajaran kita hari ini. Bapak mau bercerita tentang Tuhan memelihara Elia.
Diambil dari 1 Raja-Raja 17 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-6. Bapak minta kalian juga buka ya Alkitabnya dari 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Diambil dulu, kamu bisa mempause video ini sekarang. Silahkan di-pause. Nah, kalian sudah dapat ya ayat Alkitabnya? Bapak harap kalian semua, walaupun Bapak nggak melihat, kalian sudah membuka 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Kita baca bersama-sama. Bapak yang akan memimpin pembacaan Alkitab kita hari ini. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead, pada Ahab, demi Tuhan yang kulayani, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau ku katakan. Ayatnya yang kedua. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Ayatnya yang ketiga. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ayatnya yang keempat. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Ayatnya yang kelima. Lalu ia pergi, dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ayatnya yang terakhir. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Anak-anak, demikianlah pemberitaan firman Tuhan yang menjadi dasar pembelajaran kita hari ini. Hari ini Bapak akan bercerita tentang bagaimana Tuhan memelihara Elia. Ini bisa kita jadikan contoh bahwa Allah selalu memelihara umatnya yang selalu bergantung kepadanya. Kita bisa belajar bagaimana Elia menggantungkan dirinya, mengharapkan belas kasihan Tuhan supaya Elia dapat terjaga keselamatan serta kehidupannya. Kita simak ya pelajaran kita hari ini. Bapak akan memulai cerita Bapak tentang Elia, dimulai dari silsilah raja-raja yang memimpin kerajaan Israel. Setelah Raja Daud meninggal, maka kerajaan Israel dipimpin oleh raja-raja selanjutnya. Jadi ketika Raja Daud ini meninggal, Raja Salomo menggantikannya. Kemudian Raja Salomo digantikan Raja Yerobeam. Kemudian Raja Yerobeam digantikan Raja Nadab. Raja Nadab digantikan oleh Raja Baisa. Raja Baisa digantikan oleh Raja Ela. Raja Ela digantikan Raja Zimri. Raja Zimri digantikan Raja Tibni. Dan Raja Tibni digantikan Raja Omri. Dan Raja Omri kemudian digantikan oleh Raja Ahab. Nabi Elia ini hidup dan tinggal serta menyuarakan suara kenabiannya di bawah pemerintahan Raja Ahab. Raja Ahab ini memiliki sifat yang sangat jahat. Dia dan istrinya yang bernama Isabel beribadah kepada Baal. Anak-anakku, kalian tahu nggak siapa sih Baal itu? Ada yang tahu nggak? Kalau nggak ada yang tahu, Pak Adi mau ngasih tahu sedikit deh tentang siapakah itu Baal. Anak-anakku, menurut Wikipedia, Baal ini memiliki arti Tuhan. Kemudian menjadi gelar dewa-dewa penduduk asli tanah Kanaan. Dan secara langsung menempatkan dewa Baal ini adalah sebagai dewa tertinggi dari bangsa-bangsa di tanah Kanaan. Nah, penyembahan terhadap dewa Baal ini yang ditentang pula oleh para nabi Israel dalam perjanjian lama. Kenapa?
ia diidentikan dengan kesuburan. Karena itu, Baal seringkali turut disembah oleh bangsa Israel sendiri. Padahal kan, kalau menurut para nabi-nabi, kesuburan itu diberikan oleh Allah yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, bangsa Israel sangat menentang penyembahan terhadap dewa Baal. Ahab yang adalah anak dari Raja Omri itu menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 zaman Asa, Raja Yehuda. Dan Ahab bin Omri memerintah 22 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Ahab melakukan apa yang jahat di mata Tuhan itu lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yeroboam bin Nebat, maka ia mengambil pula Isabel anak Etbal, raja orang Sidon itu menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu pula Ahab membuat sebuah patung yang diberi nama Asyera, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Anak-anak kelas 4 yang Pak Adi kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena Ahab sudah membuat patung yang bernama Asyera ini, lalu mau gak mau orang-orang Israel ini pulang ikut-ikutan memuja-muja dan menyembah patung Asyera yang dibuat oleh Raja Ahab. Melihat tingkah laku bangsa Israel yang sedemikian jahat, maka hati Tuhan menjadi sangat sedih. Lalu Tuhan mengutus nabinya yang bernama Elia, dan Tuhan berkata kepada Nabi Elia bahwa Tuhan akan menghukum orang Israel karena kejahatannya. Ingat anak-anakku, Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat pencemburu. Jangan sampai kita menduakan hati Tuhan dengan perbuatan yang kita sengaja maupun tidak kita sengaja. Kemudian Nabi Elia pergi kepada Raja Ahab untuk menyampaikan pesan dari Tuhan. Mungkin kira-kira kalau di zaman sekarang pesan dari Elia kepada Raja Ahab mungkin seperti ini anak-anak. Raja Ahab, udah dong bertobat, jangan menyembah berhala lagi. Karena kalau Raja Ahab tetap nih menyembah berhala, maka Tuhan akan mendatangkan hukuman yang lebih berat kepada bangsa Israel. Kira-kira mungkin seperti itu omongan dari Nabi Elia kepada Raja Ahab. Nabi Elia lalu melanjutkan perkataannya kepada Raja Ahab. Kalau Raja Ahab nih tetap nih berbuat dosa di hadapan Tuhan, maka kamu mau tahu nggak hukumannya Raja Ahab? Apa itu hukumannya, kata Raja Ahab? Lalu Nabi Elia berkata bahwa hukuman yang akan terjadi adalah tahun ini tidak akan ada embun atau hujan. Maka secara otomatis bangsa Israel akan dilanda kekeringan yang amat sangat panjang. Setelah Nabi Elia selesai menyampaikan pesan dari Tuhan, maka Tuhan lalu memerintahkan Nabi Elia agar pergi dan tinggal di tepi sungai Kerit. Kira-kira kenapa ya Tuhan menyuruh Nabi Elia untuk pergi dan tinggal di sungai Kerit? Kamu tahu nggak? Atau anak-anak yang lain ada yang bisa ngasih pendapat? Karena tidak ada hujan, maka orang Israel ini tidak bisa minum dan juga tidak bisa makan. Mereka mengalami musim kemarau yang amat sangat panjang, dan kekeringan akhirnya benar-benar terjadi melanda bangsa Israel. Karena air yang sangat terbatas, mereka sangat menderita dan sangat kesusahan. Oh,
ternyata Nabi Elia itu disuruh Tuhan untuk pergi ke sungai Kerit. Ternyata Elia itu mendapatkan sebuah janji dari Tuhan bahwa akan ada minuman serta makanan yang akan datang kepadanya. Tapi aneh ya, kenapa Tuhan menyuruh Elia untuk tinggal di sungai Kerit? Dan bagaimana cara Tuhan memberikan makanan serta minuman kepada Nabi Elia? Padahal kan di tepian sungai Kerit ini juga terjadi kemarau dan kekeringan. Ternyata nih anak-anak, ketika Tuhan sudah berjanji kepada manusia, maka Tuhan menepati janjinya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah ingkar janji atau berbohong. Dan Elia mendapatkan janji Tuhan dengan cara yang unik. Dia pada waktu pagi dan sore hari, tiba-tiba Tuhan mengutus burung gagak untuk menemui Nabi Elia. Ternyata burung gagak ini yang diutus Tuhan ini membawakan makanan kepada Nabi Elia dalam bentuk roti dan daging. Karena Nabi Elia mentaati firman Tuhan, maka Tuhan juga menjaga Nabi Elia supaya Nabi Elia tidak kelaparan. Tuhan juga menyediakan air minum di sungai Kerit ini agar Nabi Elia tidak kehausan. Oh, jadi kita paham nih ya sekarang, Tuhan menyuruh Nabi Elia ke tepian sungai Kerit itu dengan tujuan bahwa Tuhan akan memelihara kehidupan Nabi Elia dengan mendatangkan burung gagak dan mengairi tepian sungai Kerit ini supaya Nabi Elia tidak lapar dan tidak haus. Memang kuasa Tuhan menyelamatkan setiap manusia yang mau bersandar kepada Tuhan. Hai. Proses pembelajaran kita hari ini akhirnya sudah selesai. Anak-anak, jangan lupa setelah video ini selesai akan ada kuis yang sudah di-upload oleh Bapak di sekolah. Kalian perhatikan kadaluarsanya. Kadaluarsa soal itu sampai besok pagi jam 7 pagi. Ingat, jangan sampai kalian mengerjakannya lewat batas kadaluarsa yang sudah ditetapkan. Karena apa? Karena kalau kalian mengerjakan soal kadaluarsanya sudah lewat, maka nilai maksimal yang bisa kalian dapat adalah 70. Walaupun kalian dapat 100, tapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka kalian hanya berhak mendapatkan nilai 70. Lalu kalau ada pertanyaan, gimana Pak kalau saya dapat nilai di bawah 70, apakah misalnya 40, apakah saya tetap mendapatkan nilai 70? Tidak. Jika kalian yang mendapatkan nilai di bawah 70, maka nilai itu berlaku adalah nilai yang kalian dapat. Jadi kalau kalian dapat 40, ya secara otomatis kalian dapat 40. Kalau dapat 80, maka batas maksimal adalah 70 jika kamu mengerjakan soalnya setelah lewat kadaluarsa. Sayang kan? Oleh sebab itu, ketika selesai menonton video ini, langsung mengerjakan soal yang sudah diupload di sekolah, jangan lewat batas kadaluarsa. Kenapa? Karena untuk materi yang ini, soal yang sudah dibuat adalah soal-soal dengan tipe yang sangat gampang bobot soalnya. Jadi Bapak harap kalian semua dapat nilai maksimal dan tidak ada yang mendapatkan batas nilai 70 itu tadi. Oke, sebelum kita akhiri proses belajar kita hari ini, kita satukan hati, kita berdoa kembali kepada Tuhan. Kita mengucap syukur bahwa karena penyertaan dari Tuhan, kita mampu menyelesaikan proses belajar mengajar kita pada hari ini. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, karena penyertaan-Mu lah yang memampukan kami melakukan kegiatan pembelajaran kami pada hari ini dengan baik. Tuhan Yesus, berkati kesehatan kami, berkati kesehatan guru-guru kami, berkati kesehatan orang tua kami. Biarlah semua dari kami
dapat melakukan kegiatan dengan baik tanpa terhalang suatu apapun juga. Ajarkanlah kami juga Tuhan, ketika kami sudah diberkati, mampukan kami untuk memberkati orang lain, baik lewat ucapan, tutur kata, tingkah laku kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bye-bye. Tetap semangat, Tuhan Yesus berkati. Jangan lupa berkarya terus. Kerjakan soal-soal yang ada. Nikmati materi yang sudah diupload oleh guru-guru yang lain pada pelajaran yang lain juga. Bye-bye.